Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Sulaiman dengan NPM G1A022001. Saya merupakan mahasiswa semester 5 program studi informatika. Di sini saya akan membuat sebuah tugas dengan mata kuliah etika profesi sebagai pemenuhan nilai tugas dan nilai ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Anang Wijanarko, SMM.Com. Di sini saya akan membahas tentang perancangan kode etik profesi di bidang IT, tanggung jawab, dan pelanggaran etika. Yang dimana di sini saya akan berperan sebagai seorang profesionalis data scientist. Pada zaman sekarang, profesi data scientist memegang peran krusial dalam memastikan integritas, privasi, dan keamanan data. Kode etik juga berfungsi sebagai pedoman bagi praktisi untuk menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi dan mengurangi potensi pelanggaran etika. Lantas, mengapa kode etik itu penting? Jika kita melansir dari beberapa paper dan artikel dan beberapa kaidah juga untuk kode etik itu sendiri, bahwa dalam era digital, profesi data scientist memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan integritas, privasi, dan keamanan data. Kode etik juga dapat membantu untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan mencegah pelanggaran etika. Mengapa membuat keputusan yang bertanggung jawab? Karena kode etik membantu data scientist untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan etis dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan data. Serta untuk mencegah pelanggaran etika, kode etik juga dapat memberikan pedoman untuk menghindari pelanggaran etika seperti cybercrime, diskriminasi, algoritmi, dan penyalahgunaan data. Lantas, apa sih prinsip-prinsip utama yang ada di dalam kode etik profesi IT, khususnya di bidang data scientist? Kode etik di bidang data scientist itu menggarisbawahi prinsip-prinsip penting untuk memandu perilaku profesional, seperti kerahasiaan dan privasi seorang data user, yang dimana kerahasiaan dan privasi ini menjaga sebuah data user itu dan menghormati privasinya, serta menjaga rahasia data. Lalu kejujuran profesional. Ini bukan berkaitan dengan seorang data scientist juga, tapi seluruh yang bekerja di bidang IT ataupun yang non-IT juga harus memiliki sifat kejujuran yang profesional, karena menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan akuntabel itu adalah sebuah kode etik ataupun prinsip utama yang dibutuhkan oleh seorang data scientist. Lalu yang ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi. Mentaati peraturan dan regulasi terkait keamanan data dan privasi data. Seperti kita harus mentaati kode etik yang diterbitkan oleh ACM atau seperti GDPR, kode GDPR. GDPR adalah sebuah peraturan untuk kode etik di bidang data scientist itu di wilayah Eropa. Lalu yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. Sebagai seorang data scientist juga, kita harus selalu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk memastikan kompetensi dan kemampuan dalam mengelola data. Lalu, apa sih tanggung jawab sebagai seorang data scientist? Data scientist harus memiliki tanggung jawab penting untuk menjalankan profesinya. Dengan etika, ia harus menjaga sebuah keamanan data. Menerapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi, anonimisasi, dan kontrol akses untuk melindungi sebuah data. Lalu terdapat keadilan algoritmik, mencegah bias dan diskriminasi dalam algoritma untuk memastikan keadilan dan kesetaraan. Kemudian, transparansi algoritma, menjelaskan cara kerja algoritma secara transparan kepada user untuk membangun kepercayaan. Transparansi algoritma di sini bahwa kita sebagai seorang data scientist dan pada klien kita harus menjaga sebuah transparansi algoritma secara kerja kita untuk membangun sebuah sifat kepercayaan terhadap klien kita. Lalu yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat. Di sini, kita dapat mengembangkan teknologi yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti kita mengembangkan teknologi di bidang data scientist ini sebagai di teknologi kesehatan, ataupun teknologi pendidikan, teknologi bisnis, ataupun teknologi yang lainnya. Lantas, dari hal-hal tanggung jawab dan kode etik tadi, apakah masih ada pelanggaran sebagai seorang data scientist? Dan jawaban saya, masih ada yang melanggar tentang etika itu. Bahwa kita dapat untuk mengidentifikasi dan menanggulangi sebuah pelanggaran etika dalam data science yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan data klien,
Penyalahgunaan data klien ini seringkali terjadi di orang-orang yang memiliki profesi sebagai data scientist, yang dimana menggunakan data klien untuk tujuan lain tanpa persetujuan, seperti penggunaan yang parah itu adalah penggunaan data klien untuk judi online, untuk dana pinjaman online, ataupun pemasaran tanpa izin atau analisis data untuk tujuan pribadi. Lalu memanipulasi data. Memanipulasi data untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun organisasi seperti mengubah hasil analisis atau menyembunyikan informasi yang penting. Itu juga hal yang dilarang bagi kita seorang data scientist untuk memanipulasi data seorang klien. Yang terakhir adalah pelanggaran privasi. Karena kita mengetahui bahwa data itu lebih penting daripada sebuah emas, pelanggaran privasi ini adalah salah satu hal yang sering terjadi. Mengapa? Karena kita menganalisis data pengguna tanpa izin. Ketika kita melakukan analisis data user tanpa seizin dari pengguna yang kita ataupun klien yang kita dapatkan, maka kita sudah masuk ke pelanggaran privasi. Seperti contoh, kita membuka history research pencariannya di search box ataupun data medis ataupun data-data yang lainnya yang bersifat pribadi. Itu merupakan salah satu hal yang melanggar privasi. Maka dari itu kita sebagai seorang data scientist kita harus untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran etika yang ada di bidang IT. Salah satu halnya yang 3 poin utama yang saya jelaskan tadi. Lantas untuk kesimpulannya adalah kesimpulan bagi seorang data scientist adalah penting bagi seorang data scientist untuk memahami dan menjalankan kode etik dengan ketat. Hal ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan memastikan penggunaan data yang bertanggung jawab. Dan sebagai seorang data scientist, kita harus juga meningkatkan kompetensi untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam etika data. Kita harus rajin-rajin melakukan audit dataset, dikarenakan melakukan secara berkala terhadap dataset tersebut dapat mendeteksi dan mengurangi bias dalam data. Yang terakhir adalah transparansi dan inklusivitas. Pastikan sebuah algoritma yang kita gunakan itu transparan dan inklusif untuk menghindari diskriminasi dan membangun kepercayaan user dan klien. Cukup sekian untuk pembahasan UAS etika profesi saya. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.